Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Para santri sekalian, kita melanjutkan materi pelajaran fikih. Kemarin kita bahas tentang rojaah dari pengertian, kemudian hikmah dan juga beberapa syarat daripada rujuk. Kita melanjutkan poin tentang syarat rujuk. Kemarin sudah sampai poin yang keempat atau kelima. Sedikit kita mengulas tentang syarat rujuk ini. Yang pertama, an yakuna at-talaqu duna al-adad alladhi yamlikuhu az-zawj. Bahwasanya syarat yang pertama itu adalah talak yang bisa untuk rujuk itu adalah talak atau perceraian duna al-adad, selain jumlah yang dimiliki oleh seorang suami. Seorang suami itu kan punya 3 hak talak. Nah, maka ketika talaknya itu adalah talak yang ketiga dan seterusnya, ya maka tidak bisa untuk rujuk. Jadi ini yang bisa adalah untuk yang talak pertama dan talak yang kedua. Kemudian yang kedua, antakuna al-mutalliqatu madkhulan biha, yaitu yang ditalak, istri yang diceraikan itu adalah sudah disetubuhi. Kemudian yang ketiga, an yakuna at-talaq bi ghairi iwadin, talak tersebut bukan talak yaitu dengan membayar imbalan ataupun membayar sesuatu, ya seorang wanita harus mengembalikan maharnya, bukan itu. Kemudian yang keempat, an yakuna an-nikah sahihan, bahwasanya pernikahan adalah pernikahan yang benar, yang sah gitu ya. Kemudian yang kelima, antakuna ar-raj'atu fil iddati. Yang kelima adalah bahwasanya rujuk itu ya dalam masa iddah. Dalam masa iddah, yaitu dalam masa seorang wanita itu menunggu. Maka ketika masa menunggu bagi seorang wanita itu sudah habis, selesai, misalkan kok suami itu enggak rujuk, ya maka ketika suami ingin kembali kepada istrinya, maka harus dengan akad nikah yang baru. Kemudian yang keenam adalah antakuna ar-raj'atu mujizatan fala tasihhu mu'allaqatan. Bahwasanya rujuk itu ya harus bersifat langsung ya. Tidak boleh digantungkan dengan perkara yang lain. Tidak boleh menggantung seperti itu. Contohnya, idza hasala kada faqad raja'tuki. Apabila didapatkan ini, maka aku akan rujuk kepadamu. Jadi di sini ya, rujuknya itu tidak langsung. Jadi digantungkan. Kalau seandainya dapat ini, saya akan rujuk. Kalau nggak dapat, ya berarti nggak rujuk. Maka ini tidak boleh. Yang boleh itu adalah rujuk itu ya langsung, tidak digantungkan dengan perkara yang lain. Kemudian yang hak bima tahsulu ar-raj'atu, dengan apa rujuk itu bisa didapatkan, bisa terjadi. Tahsulu ar-raj'atu bil lafadz, rujuk itu bisa didapatkan, bisa terjadi dengan menggunakan lafadz-lafadz berikut ini. Kaqaulihi, seperti ucapan seorang suami, raja'tu imraati wa radattuha wa adtuha wa amsaktuha wa raja'tuha. Nah, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk rujuk. Nah, ketika suami mengatakan demikian ya dalam masa iddah, ya maka dia telah rujuk kepada istrinya. Kemudian yang kedua, wa tahsulu biwat izaujati idana wa bidzalika raj'ataha. Yang kedua, rujuk itu bisa terjadi ketika terjadi persetubuhan ataupun terjadi hubungan jima antara suami istri, idana wa bidzalika raj'ataha, apabila si suami itu yang meniatkan dengan dia mensetubuhi istrinya tersebut adalah rujuk, yaitu dua perkara yang bisa menyebabkan terjadinya rujuk. Yang selanjutnya, min ahkamit talaqir raj'i, hukum-hukum yang berkaitan dengan talak raj'ah. Al-mutalliqatu, yang pertama, talakan raj'iyan, wanita yang ditalak dengan talak raj'iyan, zaujatan, maka statusnya dia adalah tetap sebagai seorang istri, madamat fil iddah, selama masih dalam masa iddah. Jadi ya, istri tersebut itu masih dikatakan sebagai istri ketika dia masih dalam keadaan dalam waktu iddah. Laha ma lizaujati min nafaqatin wa kiswatin wa maskin. Maka ya karena dia statusnya masih istri, maka dia punya hak untuk apa? Mendapatkan nafkah, pakaian dan juga tempat
tinggal. Wa 'alaiha ma 'alaihinna min luzumil maskan, kemudian juga wajib baginya untuk tetap berada di dalam rumahnya. Walaha an tatazayyan lahu, dan bagi wanita tersebut boleh berhias untuk suaminya. Wa yakhlu biha, suami pun juga boleh untuk berduaan dengannya. Wa yata'uha, ataupun berhubungan jima dengannya. Wa yarisu kullun minhuma shahibah, kemudian ya setiap dari keduanya itu akan mewarisi yang lainnya ketika yang satunya meninggal dunia. Jadi ya ketika dalam masa iddah ini kok satunya meninggal dunia, ya maka yang satunya itu ya mewarisi harta yang meninggal dunia tersebut. Kenapa demikian? Karena memang statusnya masih suami istri. Kemudian yang kedua, la yustaratu fi raj'ati ridul mar'ati aw waliha. Nah, di dalam rujuk, dalam perkara rujuk ini tidak disyaratkan adanya keridhaan seorang wanita atau walinya. Ya, mau ridho mau tidak dari wanitanya, dari istri tersebut atau dari walinya, ya suami itu ya boleh untuk rujuk kembali kepada istrinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu adalah orang yang paling berhak untuk kembali kepada istri mereka fi dzalika in aradu islaha, jikalau mereka menginginkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, yantahi waktu raj'atu bintiha'il iddah. Bahwasanya waktu rujuk itu akan berakhir, selesai, bintiha'il iddati, dengan berakhirnya masa iddah, yaitu masa menunggu. Jadi ketika masa iddah itu selesai dan suami tidak rujuk, ya maka sudah selesai, yaitu selesai waktu rujuk tersebut. Jadi suami sudah nggak bisa rujuk kembali. Ketika mau rujuk, ketika mau ingin kembali kepada istrinya, ya maka dia harus mengadakan akad nikah yang baru. Waktu tadu bisalasi khiyadin, dan seorang wanita itu ya beriddah menunggu bisalasi khiyadin dengan 3 kali masa haid. Fa'idha tahurat, apabila seorang wanita tersebut telah suci, wanita yang ditalak itu telah suci, minal haidati as-salisah, dari haid yang ketiga, walam yartaji'ha zawjuha, sementara suaminya tidak rujuk kembali, tidak rujuk kepada istrinya tersebut, banat minhu bainunatun sughra, maka wanita tersebut itu dikatakan sebagai wanita yang banat bainunatun sughra, namanya bainunah sughra. Falam tahillu lahu, maka tidak halal bagi suami tersebut illa bi'aqdin jadid bisyurutihi min waliyin wasyahidai adlin, maka tidak halal bagi suami tersebut kepada mantan istri tersebut kecuali dengan apa? Dengan akad nikah yang baru, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, harus mendatangkan wali dan 2 orang saksi. Kemudian yang keempat, ta'udu ar-raja'iyatu wal ba'in allati tazawwajuha zawjuha ala ma baqiya laha min adadi talaqi. Ta'udu ar-raja'atu wal ba'in allati tazawwajuha zawjuha. Jadi wanita yang ditalak raj'ah tadi itu kembali. Kemudian perhatikan, wal ba'in allati tazawwajuha zawjuha, seorang wanita, yaitu wanita yang ba'in sugro, yang sudah dinikahi oleh suaminya kembali, ala ma baqiya laha min adadi talaq, yaitu mempunyai masih tersisa baginya dari jumlah talak. Artinya apa di sini? Artinya adalah, jadi seorang suami itu kan punya hak talak 3 kali. Nah, ketika dia sudah menjatuhkan talaknya 1 kali kepada istrinya, kemudian dia rujuk, ya maka masih tersisa baginya 2 kali hak talak. Jadi yang satu itu sudah dia pakai seperti itu. Kemudian wanita yang bain, yaitu sudah selesai masa iddahnya dan suami tidak kembali, tidak rujuk. Nah, kemudian apa? Sudah selesai masa menunggunya, kemudian suami kembali lagi, yaitu dengan akad nikah yang baru dengan syarat dan rukunnya, maka si suami itu ya masih
punya 2 hak talak lagi. Kemudian yang kelima, fa'idastaufa ma yamliku min adadi talak fatalaqaha salasan. Apabila seorang suami itu sudah menggunakan dari hak-hak talaknya tersebut, fatallaqaha salasan, yaitu dia sudah menggunakan 3 hak talaknya tersebut, hurrimat alaih, maka wanita tersebut itu adalah haram baginya, istri tersebut, mantan istrinya itu haram baginya, mabanat minhu bainatun kubro, maka dikatakan sebagai bainunatun kubro. Jadi ketika talaknya itu sudah talak 3 kali. Fala tahillu lahu hatta yata'aha zauju ghairi binikahin sahih. Maka tidak halal bagi suami tersebut sampai apa? Sampai si istri tersebut, mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian juga sudah dijimai, sudah disetubuhi, kemudian diceraikan, ditalak, habis masa idahnya, kemudian baru bisa menikah kembali dengan mantan suaminya, dengan nikah yang baru, dengan nikah yang sahih. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhir dakwan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.